Kembali lagi di Berbagi Otak, Andra Sumarno. Sekarang kita akan membahas dengan tema kenapa pedagang Chinese atau Tiongkok yang ada di Jogja khususnya lebih berhasil daripada pedagang Jawa atau pribumi. Dikarenakan bukan masalah barangnya dia lebih bagus, bukan masalah itu, karena strategi berdagang dia lebih pintar. Seperti gini, pedagang Chinese atau pedagang Cina lebih mementingkan quantity, yaitu dia hanya mengambil untung sedikit tetapi barang yang diambil customernya lebih banyak. Tapi beda sama pedagang Jawa atau pribumi seperti saya ini, yang dimana kita mengambil untung kalau bisa sebesar-besarnya. Itu permasalahannya, kenapa pedagang pribumi atau pedagang Jawa tidak bisa mengalahkan pedagang mereka. Nah, coba kita telaah atau kita lihat lagi bagaimana caranya mereka bisa mengambil untung yang hanya sedikit. Nah, pedagang Chinese tidak mengambil keuntungan berapa persennya dia, yang penting asal laku dan untung. Misal aja dia menjual sebuah kulkas seharga 2 juta, yang lainnya mungkin bisa mengambil untung 250, 2 juta 250 jadian kalau orang pribumi. Tapi Chinese tidak bisa. Asal udah untung 50.000, 100.000 kasihkan. Kenapa? Karena orang itu akan datang kembali ke tempatnya dia. Makanya Chinese hanya mengambil untung sedikit, yang penting kuantitinya banyak. Misal satu barang dia hanya diambil untung 1.000 rupiah, tapi yang sekali ambil orang itu 100, berarti dia mendapat untung 100.000. Tapi orang Jawa atau pribumi tidak akan bisa seperti itu. Misalnya dia barang dagangannya 100.000, dia akan mengambil untung 15.000, 10% minimal orang Jawa. Tapi kalau Chinese tidak seperti itu, dia hanya bisa mengambil untung sedikit, yang penting kuantitinya banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang Chinese juga strategi berdagangnya menjadi tokonya lebih ramai? Karena dagangannya dia lebih banyak. Apa-apa dia ada. Walaupun ada orang yang menawarkan atau sekarang bisa disebut sales ya, sales pertokoan, Chinese selalu mengambil keuntungan itu. Apa-apa diambil. Jadi orang datang itu pasti ada barang itu. Nah, tapi beda sama orang Jawa. Orang Jawa nanti mesti berkata seperti ini, wah, kalau laku, itu loh, mental kita tuh seperti itu. Jadi kadang kita beranggapan, wah, nek laku, wah, ini bengi angel, muternya susah, wah, ini enggak, itu semua barang dagangan itu pasti laku. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Cuma waktunya saja, kan gitu. Tapi kalau orang Chinese, pedagang Chinese, dia tidak memikirkan hal itu. Yang penting saya barang itu ada. Jadi kalau seminggu kemudian atau sebulan kemudian baru ditanyakan, tidak apa-apa, yang penting saya punya barangnya. Lah, mental seperti pedagang Chinese kita harus butuh seperti ini. Bukan hanya cuma, wah, kalau laku ya, kalau muter ya, kalau gini ya, kalau gini. Lah, itu ya bikin pedagang Jawa atau pribumi tidak bisa menyaingi pedagang Chinese. Kalau masalah modal, pedagang Chinese mungkin lebih banyak, belum tentu. Karena juga beberapa orang yang non pribumi tidak bisa mengambil utang di bank. Tapi kalau orang yang pribumi lebih besar bisa mengambil utang di bank. Bahkan sekarang ada di BUMN KUR, kredit usaha rakyat, yang dengan bunga yang sangat ringan. Walaupun saya tidak menyarankan berhutang, tapi itulah persaingannya. Kenapa pedagang pribumi tidak bisa mengalahkan pedagang Chinese? Chinese bisa mengambil untungan cuma sedikit, 1.000 aja dia mau, tapi pedagang pribumi tidak mau. Dan pedagang pribumi cuma membelikan atau kulaan yang laku saja. Kalau Chinese tidak cuma laku, yang penting semua dia punya. Itu yang membedakan. Jadi buat kalian yang merasa masih seperti pedagang-pedagang pribumi yang saya sebutkan,
dan tetap stuck di situ saja toko kalian, nah coba beralih seperti pemilikan pedagang Chinese, ya dimana pedagang Chinese hanya mengambil untung sedikit, yang penting kuantitinya banyak. Pedagang Chinese itu yakin customer itu akan kembali lagi. Dan yang kedua, barang dia harus lebih banyak, dia harus punya barang banyak, walaupun nanti rusak tidak masalah, yang penting kuantitinya dia akan terselamatkan dulu. Itu di Berbagi Otak Andra Sumarno, kita akan melanjutkan tips-tips usaha lagi yang lebih detail. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.